Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena pagi hari ini kami masih boleh bangun kembali dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan kami juga kembali dapat merenungkan firman-Mu. Untuk itu marilah Engkau memimpin kami ya Bapa, dan memampukan kami untuk mengerti bahkan untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perenungan kita hari ini saya beri judul Tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-35. Demikian bunyinya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mungkin sebagian orang seringkali menganggap bahwa hidup yang diberkati Allah adalah hidup yang dipenuhi dengan kekayaan, kesehatan yang baik, dan umur yang panjang. Jadi ketika mengalami persoalan atau masalah yang akhirnya membuat keadaan menjadi sulit, maka mereka pun akan bertanya-tanya, apakah Allah masih mengasihi mereka? Salah satu kebenaran yang harus dipahami oleh semua orang percaya adalah bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Seperti yang ditulis dalam Roma 8 ayat 31-39. Saudara bisa baca sendiri. Di sini Paulus mengingatkan kita bahwa tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, termasuk penindasan, kesesakan, penganiayaan, dan kelaparan. Seperti lirik lagunya Herlin Pirena yang berjudul Tak Satu Pun, yang mengungkapkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak terbatas dan tidak bersyarat. Sehingga dalam situasi apapun yang kita alami akan menjadikan kita kuat dan tegar dalam menghadapinya. Inilah dasar dari hidup yang sungguh diberkati. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus anak-Nya, Yesus, untuk mati bagi dosa-dosa kita. Kristus pun bangkit dari kematian dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pembela bagi kita. Namun saudaraku, jika masih ada masalah, persoalan, dan pergumulan yang belum terselesaikan, marilah kita responi dengan keteguhan iman dan pikiran yang tetap positif. Karena itu semua terjadi bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan karena kekuatan Tuhan telah hilang, tetapi karena ada maksud dan rencananya yang terbaik atas hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Rasul Paulus berkata bahwa tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Paulus memberikan contoh yang ekstrim, yaitu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Hal tersebut menunjukkan bahaya dari risiko penganiayaan yang dialami orang percaya di masa Paulus, yaitu di bawah kepemimpinan Kaisar Nero. Itulah risiko mengiring
Tuhan, yaitu mungkin saja kita harus menderita dan dianiaya karena Tuhan. Tuhan Yesus sendiri pun pernah mengatakan demikian dalam Yohanes 15 ayat 20. Dikatakan, "Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu." Tetapi Paulus mengatakan bahwa walaupun kita harus mengalami semuanya itu, kita akan dapat melewatinya dan akan menang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, saudaraku, mengapa Paulus berkata seperti itu? Ya, oleh karena kita ini adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sebab walaupun kita dihadapkan pada kondisi sesulit apapun, tetapi oleh karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia, maka Ia akan memberikan kita kekuatan untuk dapat melewati hal-hal tersebut. Bahkan Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan bagi semua orang yang setia hingga akhir. Wahyu 2 ayat 10. Jadi apakah yang harus kita takutkan, saudara-saudaraku? Apakah maut, apakah hidup, ataukah malaikat dan pemerintah? Ataukah kuasa-kuasa yang tidak mengerti dan segala makhluk lain sekalipun? Semuanya itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Justru ketika kita merasa kita terpisah dan jauh dari Tuhan, sebenarnya bukan Tuhan yang melepaskan tangan kita dari genggamannya, tetapi kita sendiri yang telah melepaskan tangan Tuhan dari genggaman kita. Karena itu saudaraku, mari teruslah menggenggam tangan Tuhan dan jadikanlah segala pergumulan hidup kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk terus menggenggam tangan-Mu ya Bapa. Untuk terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan mendekatkan diri kepadamu. Karena itu Bapa, bukalah mata dan hati kami, agar kami semakin memahami kasih-Mu. Dan tolonglah kami Bapa, agar kami mampu menyadari bahwa kasih-Mu itu cukup bagi hidup kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan segala kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin langkah-langkah hidup kami, sehingga kami hanya terus mengandalkan Engkau, menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.